Salam dan bahagia, saya Agnes Elis Listiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Saya mendapat bimbingan dari Bapak Andi Prasetyo Eskom MM sebagai fasilitator dan Ibu Wahyu Indrastuti MPD sebagai pengajar praktik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas, yaitu sesuai dengan kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yaitu mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, strategi diferensiasi konten, proses, maupun produk, serta mengimplementasi rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, dan melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Maka, guru harus menilai kesiapan belajar murid terkait pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah aspek minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting untuk murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah aspek profil belajar. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif, mengidentifikasi pengetahuan awal, mengamati perilaku murid-murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran berdasarkan kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan murid yang beragam dengan membedakan pengorganisasiannya dan membedakan format penyampaiannya. Jadi di sini bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Yang kedua adalah diferensiasi proses.
yaitu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid berlatih dan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid. Guru memodifikasi tagihan murid yang akan dihasilkan murid sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, serta proses pembelajaran yang telah mereka lewati. Guru dapat memilih salah satu atau ketiganya. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Maka untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, sesuai nilai dan peran dari guru penggerak, maka seorang guru penggerak dapat menciptakan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Visi guru penggerak yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila dapat terwujud melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, di mana kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan siswa sebelum pembelajaran akan mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Guru yang menduduki posisi kontrol sebagai seorang manajer akan membuat murid merasa dihargai dan merasa memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman-teman di kelasnya. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan yang ada pada setiap anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Seorang guru penggerak yang telah memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak memiliki visi yang berpihak pada murid dan mampu menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan belajar murid-muridnya yang beragam dan unik yang kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah bagian dari budaya positif yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Demikian tadi pemaparan saya dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.